wabarakatuh. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang sangat kami hormati, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan kajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita sedang berbicara tentang iman, sudah selesai. Qala, maka orang laki-laki yang ada di dalam orang laki-laki yang duduk bersama Rasulullah mengatakan, "Fa'akhbirni wahai Muhammad, berilah kabar kepadaku anil ihsani, tentang ihsan." Kita sudah bicarakan pada hadis sebelumnya, yaitu Islam, iman. Sekarang anil ihsan, tentang ihsan. Qala dawuh, ya. Qala berkata atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihsan itu apa? Kita sering mendengar kata ihsan, kita sering mendengar muhsin. Dalam Al-Quran ada juga wa yuhibbul muhsinin. Orang yang muhsin itu yang seperti apa? Orang yang melakukan amaliyah ihsan itu seperti apa? Nabi bersabda, "Anta budallaha", sembahlah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti hanya engkau melihatnya. Menyembah kepada Allah itu adalah menjalankan semua perintah dan diniati untuk beribadah. Menjalankan sholat diniati untuk ibadah. Sholat itu adalah ibadah mahdhah, ibadah menyembah kepada Allah. Kita berjual beli juga termasuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kita berbuat baik apapun, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan sesama makhluk Allah, hubungan dengan binatang maupun tumbuh-tumbuhan, itu termasuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu bukan sholat, bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan haji saja, tetapi seluruh
perbuatan yang kita lakukan atas dasar niat untuk beribadah kepada Allah, yaitu namanya kita menjalankan ibadah. Ka'annaka tarahu, seperti hanya engkau melihat kepada Allah. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan melihat kepada Allah itu seperti apa? Ya. Mata kita apa bisa melihat secara kasat mata terhadap zat Allah atau sifat Allah? Ini yang harus kita perhatikan betul, bahwa kita tidak bisa melihat dengan mata kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa melihat dengan mata hati kita yang juga meyakini atas iman, percaya bahwa Allah itu ada. Kalau kita bisa melihat Allah dengan kasat mata, berarti ada kesamaan dengan kita. Apa wujudnya? Makanya kita tidak boleh melihat meyakini bisa melihat Allah yang wujudnya zat, itu tidak bisa. Oleh karena itu perintahnya Kanjeng Nabi apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Apalagi melihat, berpikir saja enggak boleh. Engko nek dipikir menjadi substansi. Saya tidak melihat ini, tetapi saya berpikir tentang air kemasan ini. Berarti pikiran kita sudah substantif atas zat ini, walaupun tidak melihat. Ini yang kemudian, bahwa ketika kita menjalankan ibadah itu apa yang kita niatkan? Lillahi ta'ala. Ponto sembawarang niki pokoke nek atine ikhlas, ibadah apa saja itu sudah tidak pernah berpikir hasil oleh apa, wis gak pernah berpikir masuk surga apa tidak, sudah gak pernah berpikir. Karena apa? Semata-mata lillahi ta'ala. Lah kadang-kadang kita niki nek amal iku kan yo, kenapa kok abot? Nek abot itu karena apa? Tidak yakin. Tetapi kemudian Kanjeng Nabi memberikan satu lanjutan, fa illam takun tarahu, lamun panjenengan tidak bisa melihat. Kalau kamu tidak bisa melihat, fa innahu yaraka, sungguh Allah itu melihat kepada kita. Pun dimulai dari yang kecil saja. Menjaga muruah diri, menjaga kehormatan diri. Misalnya contoh kecil, wis gak usah Gusti Allah, padha kanca padha menungso. Seorang ustadz, katakan saya, marung, ngerti marung? Ngopi. Ustate ngopi, lungguhe karo ngene. Ngopi kan sak penake, Pak. Kira-kira saya berpikirnya tidak pantas atas diri saya seperti ini, atau takut dilihat oleh orang. Nah, ketika kita niki pun menjaga muruah, pun menjaga kehormatan diri, wis gak pernah berpikir didelok wong apa ora, didelok ya gak didelok ya ora. Dilihat orang ya tidak jiglang, tidak duduk gini. Dilihat orang ya tidak, karena apa? Memang sudah itu merupakan sesuatu nilai bagi kita. Ya padha karo salat iku. Wis tak salat enek ibuke, ada istrinya. Di luaran enggak pernah salat itu. Itu baru dengan sesama kita makhluk. Ketika
ketika kita ini melakukan ibadah itu atas sesuatu, tidak atas keyakinan, maka yang terjadi adalah adanya ketidakikhlasan, adanya riya, adanya sing penting didelok wong. Karena apa? Karena yang diyakini itu. Tapi kalau kita ini wis saya beribadah seakan-akan saya melihat kepada Allah, jadi ada rasa takut. Tapi apa iya kita bisa melihat kepada Allah itu secara zatnya? Gak iso, wong gaib. Allah itu gaib, makhluk malaikat itu gaib, setan itu gaib. Allah yang zat yang gaib ini kita tidak bisa menjangkau dengan mata kepala, bisanya dengan mata hati, yaitu wujudnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa sampai pada gak bisa melihat, hati saya juga gak bisa menjangkau saking regete, Pak. Ya nopo kita niki atine iso ndelok ya apa atine reget. Atine reget, ana riya, ana ujub, ana kasut, ana sum'ah, macem-macem. Wong jenenge ati. Ati ku ya ana apike, ana eleke. Ati ana sehate, ana penyakite. Nah, ketika kita tidak bisa melihat Allah dengan mata hati kita, dengan iman kita, tidak menjangkau menguatkan keimanan kita, mari kita tetap beryakin bahwa Allah mirsani, Allah zat yang melihat, Allah zat yang memperhatikan. Gak sholat, wedi dipirsani Gusti Allah. Mau berbuat maksiat, wedi karena dipirsani Gusti Allah. Itu namanya ihsan. Ketika sudah ini terjadi pada kita, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah itu suka kepada orang yang ihsan, orang yang baik. Ini adalah merupakan kombinasi gabungane wong ku nek iman, ya, yakin, kemudian dia berikrar menjalankan syariatnya yaitu Islam, maka dampaknya akan menjadi muhsin. Cirinya seperti apa? Orang yang merasa bahwa ketika ibadah dilihat oleh Allah. Ketika merasa ibadah kita ini dilihat oleh Allah, ya hati-hati. Udune diapii, madhep kiblate dipasno, syarat rukune diperhatikan, sunahe ya diperhatikan, karena bahwa ini adalah atas dasar keyakinan dan keimanan kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan, iman, Islam, iman, ihsan. Nek iman iku mukmin, nek Islam itu muslim, nek ihsan itu muhsin, orangnya itu maksudnya. Nah, makanya dibedakan kalau istighfar itu, kalau kita beristighfar, berdoa itu astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kadang orang itu baru iman tok, belum muslim, ya wis percaya nyanggone Gusti Allah, ya wis syahadat, tapi gak tahu salat, ya gak kaji, apa meneh ngaji. Ngaji ngene iki ya nek gak mukmin karo muslim angel, Pak. Wis pokoke pengajian niku wis, padahal yang majelis yang sangat dihormati oleh Rasulullah nggih ngaji ngeten iki. Majelis yang sangat gede ganjaran niku ya ngaji ngeten iki. Majelis taklim, majelis halaqah. Sampai Kanjeng Nabi niku lho dawuh,
Ngaji sak jam iku padha karo ibadah 70 tahun. Tapi diniati ngaji gak ngruneng, Pak. Koyok-koyok gitu gak betah, kadung sungkan, kadung lungguh, gak melok ngaji yo. Gak enak ngaji ya pegel. Akhirnya pegel kabeh. Mulane ngapunten. Ngeten niki ya wis bismillah diniati ibadah. Diniati ibadah pun lungguh tengok-tengok, masuk gak masuk, paham gak paham, bismillah niat ingsun ngaji. Pun wis wayem. Napa malah masjid adem terus ya resik, terus ya padang. Nyang omah rungsep. Kula niki nek ten omah rada bingung ya. Omah kok ya apa sembo warang pating klumbruk, buku pating klumbruk, kitab pating klumbruk. Kadang yang ndekek bareng ya gak pas wong jeneng anake akeh. Nek ten masjid seweneng kula tengok-tengok ngoten. Nggih. Ya itu, jadi mohon maaf ya ngapunten karena posisi kita ini hidup di akhir zaman, Pak. Kalau kita ini berbuat baik, ngurip-ngurip majelis taklim gue swangel setengah pol, Pak. Pun dilanjut. Wa qala lan matur sapa malaikat Jibril. Malaikat Jibril kuwi ya tak dhisikne moncek anu. Yang matur kepada Kanjeng Nabi, aku iki kabarono mat tentang Islam, tentang iman niku malaikat Jibril. Nanti di belakang ada dijelaskan. Fa akhbirni anissaah. Kanjeng Nabi, saya mbok diceritani tentang kiamat. An zamani wujudi yaumil kiamati, tegese saya minta diceritakan tentang zaman yang wujudnya yaumul kiamah atau hari kiamat. Kanjeng Nabi jawab qala ma mas'ulu anha bi'alami min sa'il. Wahai malaikat Jibril, apa yang ditanyakan itu bi'alami min sa'il, lebih tahu dibanding dengan orang yang ditanya. Orang yang bertanya itu lebih tahu dibanding dengan orang yang ditanya. Nabi menjawab, manusia itu enggak bisa, Nabi pun enggak tahu kapan kiamat itu datang, itu kapan enggak ngerti. Begitu sirinya tentang kiamat, maka tidak boleh perlu dipikir. Ya dipikir tapi ya pokoknya kita ini kewajibannya apa? Ibadah. Wallahu a'lam, Allah Maha tahu. Ya termasuk kiamat sugro. Kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa? Kematian. Kapan datangnya kematian? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu, apalagi yaumul kiamah. Jadi Kanjeng Nabi sudah jawab, yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian masih bertanya lagi, fa akhbiri an imaratiha. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku an imaratiha, saking tondo-tondone dina kiamat. Apa tanda-tandanya kiamat itu? Qala, Kanjeng Nabi dawuh, angtalidal amatu robataha ay sayyidataha, yakni yaksura ukukul auladi li ummahatihim fayu'allimunahunna mu'ammalatan sayyidan amatau minal ahanati wasabbi. Apa tanda-tanda kiamat itu Muhammad?
Yaitu ketika sudah ada seorang amat atau wanita budak yang melahirkan sayyidnya atau majikannya. Angtalidal amatu robata ay sayyidataha. Kalau sudah ada seorang perempuan budak melahirkan majikannya, itu tanda-tanda dari kiamat. Nah, yang dimaksud adalah pada zaman datangnya sebelum datangnya Islam itu ada wanita budak. Budak itu bagi seorang muslim, bagi majikannya, bukan seorang muslim, bagi majikannya halal dikumpuli walaupun tidak nikah. Jadi wis oleh, yes, pokoknya disuruh bekerja, suruh mencari uang, suruh apa, dirabi, dikumpuli, disetubui sehingga hamil. Ketika hamil itu berarti amat itu melahirkan majikannya, karena itu adalah darah daging dari orang merdeka, dari orang yang memiliki budak. Ini jadi itu salah satu tandanya. Loh, pada zaman Nabi apa sudah terjadi seperti itu? Iya. Atau juga bisa dikatakan bahwa ada perilaku perbudakan memperlakukan seperti budak kepada ibunya. Kalau antalidal amatu robatah itu adalah fisiknya, tetapi dalam perilaku dan sikap, yakni yaksuru ukukul auladi wali umatihim. Tondone yaitu kalau sudah banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Sekarang itu kan banyak loh perilaku anak yang sudah tidak tawadhu dan berakhlakul karimah kepada orang tuanya. Contoh kecil yang kita biarkan sampai sekarang ini, memanggil kepada orang tuanya dengan suara keras. Mah. Satu. Dua, ketika anak itu jalan di depan kita itu ya biasa. Tidak ada unggah-ungguh. Kalau kita dulu, kalau kita yang orang-orang tua-tua ini, kalau kita memperhatikan pendidikan budi pekerti dari orang tua kita luar biasa itu. Makan tidak boleh bersuara, baik ngecap maupun ketika nyendok. Minum sudah biasa sambil berdiri. Jadi kepada orang tua itu anak sudah tidak birrul waliden, ukukul walidain ini banyak yang dilakukan. Itu salah satu tondone daripada kiamat. Anak minta uang nggak dikasih itu marah-marah. Nah, kemudian dilanjutkan seperti apa bentuknya? Yang dimaksud ukukul auladi li umatihim. Fayu amilu nahunna muamalatan saidan amatahu minal ahanati wasibbi. Serawungnya, ya. Serawung itu apa? Serawung itu pergaulannya antara anak dengan orang tua itu, antara anak dengan amat ya, dengan budaknya tadi yang melahirkan anaknya tadi itu sudah tidak menggunakan serawung yang terstruktur. Lho ya apa wong anak iku majikane. Anaknya itu adalah majikannya. Kenapa? Dia budak.
dikumpuli oleh seorang laki-laki merdeka hamil. Ketika hamil ini kemudian melahirkan, anak ini menjadi majikan. Lah, ini bukan seperti itu. Ini hanya ibroh, hanya merupakan satu simbol bahwa betapa sudah banyak pada akhir zaman itu anak sudah tidak sopan santun terhadap orang tua. Padahal jelas ayatnya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi jejer antara antak budallaha menyembah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, supaya menyembah kepada Allah tidak selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Lah anak-anak sekarang itu kalau kita melihat akhlaknya di rumah atau dimanapun, mereka melihat orang tuanya kayak koncone. Kadang-kadang rada ngregetno rokokan bareng, anake karo bapak iku bareng. Pak, njaluk rokoke, Pak. Ya Allah. Jadi itu sudah ya dalam perspektif sosial ya, dalam teori sosial, dalam teori pergaulan, bapak iku arane akrab men to jarene. Baik tetapi bagaimana tetap yang namanya akrab dalam arti kedekatan itu selalu berdasar pada apa? Akhlak, kepada tata krama, kepada budi pekerti. Ya sing lucu maneh ngombe bareng iki Pak, nek rokokan bareng jek lumayan, ngombe bareng. Cukup naku le, sing diombe ku arak. Ya apa zaman saiki, Pak. Nah, jadi itu simbol bahwa betapa akhir zaman itu akan terbentuk perilaku yang seperti itu. Uququl walidain itu sudah biasa. Dengan bukti apa? Ia sudah tidak menggunakan serawungnya itu dengan kebaikan, tapi menghina, misui wong tuane. Padahal di dalam Al-Quran itu dinyatakan wala taqul lahuma uffin. Ngomong banter gak oleh. Ngomong rodok kasar wis pokoke dhuwur, nada tinggi. Lebih tinggi dari omongannya orang tua itu enggak boleh. Apalagi menghina, apalagi misui. Jadi serawungnya itu serawung seperti majikan dengan budak. Lah, serawungnya anak sekarang itu seperti majikan dengan budak. Nek majikan kan oleh misui anak buahe. Ya maksudnya itu adalah strata sesungguhnya, bukan boleh atau tidak. Ya tetap enggak boleh, Om. Menyakiti hati orang itu kan enggak boleh. Wa ing taro lamun delok al khufatal iratal mualati, melihat bangunan sing dhuwur-dhuwuran, ri'al insai yatatawaluna fil bunyan. Lamun wis ndelok pamer-pameran, oncor-oncoran, bersaing tinggi-tinggian fil bunyani ing dalem gedung. Fil bunyani ing dalem gedung. Jadi sekarang kan sudah sangat tuampak. Wis gak ono tanah, gak kena geni bangun, nek bangun mesti munggah parane. Yakni yasiru asafilakal muluki, dadine pira-pira wong asor, dadine pira-pira wong asor
Dadi wong mulya kal muluki kaya dene dadi raja. Jadi ini merupakan tanda-tanda kiamat. Pun dados hari kiamat itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tapi tanda-tandanya sudah banyak, termasuk dhuwur-dhuwuran api-apian masjid tapi gak ono makmure. Nah, mbangun masjid semangat mari duwati sewepi, Pak. Iki sing susah. Sing susah sapa? Ya tangga kanan kiri ngene iki. Lho saestu, Pak. Bangun masjid itu luar biasa. Sekarang itu di Indonesia itu kan negara yang paling banyak masjid. Ya api-api. Nyanggone desa-desa niku api-api. Ornamennya bagus-bagus. Tapi sawepi adane wong tuwek. Adan wong tuwek mari ngono enek anu ya sing pujian ya wong tuwek, sing imami ya wong tuwek, sing makmum ya tuwek pisan, sing nom gak ana belas. Wis. Iku ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang hidup tidak pada zaman akhir sing mepet karo kiamat. Ki cek lumayan kita niki, Pak. Cek iso makmurno masjid. Nek wis gak ana belas ya kiamat temenan. Ketika Kanjeng Nabi dengan para sahabat bermajlis taklim, bermajlis halaqah dengan para sahabat, kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki yang lebat, rambutnya yang putih bajunya. Sumakola, kemudian ia berkata, "Ya Umar, wahai Umar, atadri minasyail?" Umar, kamu tahu siapa yang tanya tadi? Kultu matur sapa Umar, saya Umar, kultu itu saya matur, maksudnya Umar, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada aku. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fa innahu mongko sejatine wong lanang itu Jibrilun, malaikat Jibril, atakum yang datang kepada kamu semua atau kita semua, yu'allimukum dan mengajari tentang mengajari kepada kamu semua dinakum ing agamamu kabeh. Jadi kalau dibahasakan ya yang paling gampang, sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kepada kamu semua tentang agama. Loh, tadi kan tanya, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Muhammad, fa'akhbirni anil iman, fa'akhbirni anil Islam, fa'akhbirni anil ihsan. Itu sesungguhnya bukan tanya, tetapi ngetes. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Apa wis iya, wis paham. Wahyu-wahyu yang telah saya berikan padamu Muhammad. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu simbol bahwa betapa hubungan antara iman, Islam, dan ihsan itu sangat erat. Ihsan adalah merupakan satu wujud dampak berubahnya perilaku ketika sesudah orang itu beriman dan berislam. Jadi sholat itu sebagai amalan ibadah mahdhah. Salat sing apik ya apa? Salat yang baik seperti apa? Yang sudah mampu berdampak tanha anil fahsai wal mungkar.
Salate jek wis nggo wethu ya jamaah nggo wethu tapi jek ngrasani wonge. Berarti salate durung sampurna. Dampaknya itu belum sampurna. Kalau sudah sholatnya bagus, sudah pergaulannya bagus, tutur katanya bagus, sayang pada anak, sayang pada istri, mencari rezeki yang halal, berbaik kepada tetangga, berbagi kepada yang kurang beruntung, terus perilaku-perilaku sosial itu sebagai wujud daripada hasil dampak daripada sholat kita sudah mampu tanha anil faksai wal mungkar. Kita selama ini masih hanya selalu berpikir mahdhohnya saja, tapi sosialnya kadang-kadang keter, suka menolong orang, keter. Ada orang yang jatuh malah kita biarin, wis timbangane repot. Nah, itu salah satu contoh kecil. Ada orang yang minta-minta katanya ganggu. Itu salah satu contoh kecil bahwa sholat kita ini perlu diperbaiki sampai pada batasan mampu berdampak perilaku, mencegah terhadap perbuatan yang mungkar. Wa qala yan dawuh sapa atajis subhil islami, wa qala lan dawuh sapa tajul subki Yai atau Imam Tajus Subki, al Islamu utawi Islam itu akmal jawarihi adalah amalan anggota badan. Islam itu adalah amaliyah jasmaniyah, amaliyah maliyah. Itu Islam. Salat, ya salat itu ya dengan gerakan anggota badan kita. Zakat itu ya kita memberi dengan harta kita. La yu'tabaru illa ma'al imani, ora sah kalau tidak disertakan dengan iman. Makanya wis gak sembahyang gak popo, gak syahadat gak popo, yang penting berbuat baik. Loh. Nanti dulu. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. Sholat lah apa sholat. Yang penting berbuat baik pada sesama manusia. Tidak bisa seperti itu. Iman itu yakin, Islam itu wujudnya yakin, perilakunya menjadi baik kepada sesama. Iki imane, iki islami, iki ihsan. Lah, amaliyah Islam itu kalau tidak didasarkan pada iman ya gak sah. Ya gak dadi. Makanya kalau niat sholat itu lillahi ta'ala itu kita yakini dalam hati, ya Allah saya berniat sholat maghrib karena Allah. Itu sesungguhnya penekanan pada keimanan itu. Jadi layak tabiru ilal iman tidak sah kecuali dengan iman. Makanya monggo kita ini ya sembarang titik-titik inamal a'malu biniyat. Kita melakukan sesuatu itu dengan niat. Niat itu apa toh? Niat itu adalah qasdu syai'in muktarinan bifi'li. Nyejo sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Bismillah niat ngombe, yaitu niat ngombe. Niat sholat ya dibarengi dengan Allahu Akbar. Karena apa? Nejo suwiji-wiji qasdu syai'in muktarinan bifi'li, menyengaja sesuatu, berniat sesuatu dibarengi dengan melakukan. Lane saking pentingnya niat tuh, niat apik tok siji. Niat tok itu sudah dicatat kebaikan satu. Lah, niat jelek kalau belum dilakukan gak ditulis dosa. Nah, itu loh. Makanya iman itu sebagai dasar kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu, dan adapun iman itu ada tasdiqu bil qalbi
membenarkan dalam hati. La yuktabaru ilama atalafut bisa hadata ini, dan tidak sah kecuali dengan melafalkan dua kalimat syahadat. Jadi Islam itu amal perbuatan jasmaniyah, anggota badan, gak sah kalau tidak beriman. Dan iman itu adalah membenarkan dalam hati, yakin dalam hati dan pikiran, tidak sah kecuali dengan berikrar membaca syahadat. Wis iman wis, misalnya itu ada. Wis. Wujudnya apa? Ya wis pokoke wis. Nah, gak iso. Syar'inya dimunculkan apa? Talafut syahadata ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau diteruskan dalam sudut pandang al-Asy'ariyah, al-imanu tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisan bi syahadatain wa taf'alu bil arkan. Jadi diyakini dalam pikiran dan hati, ditalafut, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan dalam perbuatan. Niku baru sing jenenge iman. Lah iman itu apa? Ihsan itu mesti Islam. Nek Islam itu mesti iman. Nek iman kalau itu baru sampai pada hati ya belum Islam. Kalau belum sampai pada berdampak ya belum ihsan. Jadi tiga-tiganya ini nek ihsan itu mesti ya Islam, Islam mesti iman. Jadi enggak bisa ketiga-tiganya ini dipisahkan, gak iso. Kudu dijadikan sebagai satu sistem yang mensifati terhadap diri kita sebagai seorang yang beragama pada Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih. Kalau dibawa ke tasawuf seperti itu. Ya. Hakikat. Marifat. Ya. Makanya dari situlah kemudian ada satu makalah, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Wong sing ngerti nang awake dhewe, ngerti marang Gusti Allah. Ngerti nang awake dhewe ya angel lho, Pak. Kita niki wong kadang-kadang jelas perkara iki nek mangan daging iki iso budreg. Ngono ki ya di mergo saking suweneng ya dipuangan ae basa didar mumet temenan. Lah ini termasuk tidak tahu pada diri sendiri. Wong kita niki kawulane Gusti Allah dikongkon nyembah. Lho, awak gak dijak nyang masjid. Awak tidak diajak ke kebaikan. Lah, hal-hal yang semacam ini adalah merupakan satu sinkronisasi, kudu digandengno. Yuk kita niki kawulane Gusti Allah, wajib apa nyembah cara apa salat, nyembah cara apa akhlake apik, nyembah cara apa ayo dihati-hati supaya ibadah itu tidak berat. Kalau sudah sampai pada syariat tarekat hakikat marifat itu ya sambung. Jadi nek wis rasane nyembah nyang nggone Gusti Allah kok enteng. Sampai Kanjeng Nabi ku nek salat sampai sikile abu iku gak krasa. Mergo napa? Saking nikmate ibadah. Sayyidina Ali kena panah dicabut dalam kondisi seperti biasa krasa lara. Engko nek aku salat cabutan. Allahu Akbar dicabut gak krasa. Mergo napa? Saking nikmate ngadep marang Gusti Allah. Lah, hal-hal yang semacam itu mari kita cari. Yok napa nikmate ibadah. Yok napa nikmate tahajud. Yok napa nikmate kerja. Kerja pun kalau menggunakan tasawufnya bekerja. Dagang kalau menggunakan tasawufnya dagang. Ya nikmat.
gak ono kesele. Rugi ya biasa, untung ya biasa. Iku wong pancen wong dagang ya rugi karo untung. Hidup ini kalau menggunakan tasawuf ya loro ya alhamdulillah. Sehat ya alhamdulillah. Wong iku paringe Gusti Allah. Tapi ono sambatan. Nggih ngoten niku urip Pak ya. Nek gak sambat duduk menungso. Mulane nek kepengin sambat ya sambat tapi sambate nang sapa? Ten Gusti Allah. Pun mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Iya kana butuh ya kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa limasyaikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilama malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.